Ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya khodam, ya khodam, ya khodam, ya danyang, ya danyang, ya danyang. Wahai para gaib, wahai para gaib, wahai para gaib. Seorang makhluk yang bernama Marcel Radipal, dia merendahkan dukun. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Semuanya aku serahkan kepada kalian, ya gaib, ya gaib. Marcel Radipal sudah seperti hakim kepada makhluk lainnya. Ya gaib, ya gaib, ya gaib, ya gaib. Kuserahkan semuanya kepada kalian, ya gaib, ya gaib, ya gaib. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang kita sayangkan sekali. Di negara kita sangat semarak, bahkan memang diramaikan. Di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia justru menonjol sekali, yaitu masalah sihir dan perdukunan. Saudaraku seiman, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memastikan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kesyirikan. Orang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni sama sekali di akhirat nanti. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik itu. Banyak sekali di antara kita yang tidak paham masalah ini. Dulu di Indonesia diistilahkan dengan nama dukun, dan selalu terlihat mereka tampil dengan seram, rambut yang gondrong, kulitnya hitam, tongkat yang ada tengkoraknya, dan segala macam hal. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, mereka juga ikuti perkembangan. Dukun-dukun sudah tampil dengan gagahnya, bahkan mereka berani menggunakan medsos, expose, dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mereka. Saudaraku seiman, perbuatan ini syirik kepada Allah. Baik mereka syirik kepada Allah yang merupakan dosa besar yang Allah tidak akan ampuni, juga Anda yang datang ke sana bisa terjerumus dalam dosa syirik ini. Kalau Anda meninggal, terharamkan surga dari Anda. Renungi baik-baik dan kita coba lebih dalam membahas bagaimana kedudukan para dukun dengan apapun nama mereka. Dukun, peramal, penyamun, penyihir, segala macam yang mereka gunakan sebagai nama dan istilah, dan juga praktek sihirnya. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf ayat 106 tentang banyaknya umat Islam yang terjerumus dalam masalah ini tapi mereka tidak sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan selain Allah. Bahkan sudah menjadikan dukun-dukun ini sebagai tempat mereka mengadu nasib mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bahagia rumah tangga, pergi ke dukun. Untuk supaya orang suka sama dia, pergi ke dukun. Sukses usahanya, pergi ke dukun. Semuanya dukun. Bahkan yang kita sayangkan sekali, dijadikan seperti sebuah humor dalam film-film dan sinetron, seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang boleh didatangin dan orangnya lucu dan segala macam hal. Perhatikan apa yang Allah katakan tentang mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223 sampai 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu asyayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah
Kata Allah SWT, akan aku beritakan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun, kepada siapa setan-setan itu selalu berteman, nongkrong. Dan setan kita sudah tahu, golongan dari jin yang Allah mengatakan aduwwum mubin, musuh nyata buat kalian, dipimpin oleh iblis. Allah berikan gambaran kepada kita. Mereka turun kepada setiap pendusta, tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak berbuat kejahatan, yaitu para dukun dan tukang sihir. Setan-setan tersebut menyampaikan berita kepada mereka dengan mencuri berita dari langit, lalu menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Ini ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Imam Qatadah rahimahullah, salah satu tokoh yang masyhur dari kalangan tabi'in, Qatadah bin Da'amah namanya, rahimahullah, beliau wafat tahun 110 Hijriah, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa para pendusta lagi banyak berbuat jahat dan buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Begitu juga beliau mengatakan, dan mereka itu adalah teman-teman dekat para syaitan dan mendapat berita yang dicuri dari langit oleh syaitan-syaitan tersebut. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'din dzukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah dan menipu manusia. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan setan-setan manusia adalah para dukun dan tukang sihir. Dalam sebuah asar diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahkan dukun-dukun ini disebutkan sebagai tagut yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah para dukun dan mereka adalah setan-setan manusia yang setan-setan jin bekerja sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk kufur kepada tagut ini. Tidak boleh ikut sama mereka. Dan kalau kita ikut, maka kita akan bersama dengan mereka kepada kekafiran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami, kata Allah, telah memutus setiap rasul atau setiap rasul yang kami utus, maka selalu mereka menyampaikan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Sementara tadi sudah dijelaskan taghut adalah para dukun dan penyihir. Kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta dari Allah karena manjanya sama Allah. Itu tauhid. Tidak perlu minta kepada mereka ini. Sesat mereka, teman-teman, dan akan menyesatkan semua orang yang ikuti mereka. Aku lu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah untuk diri saya dan jemaah sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun dan